Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada malam yang barakah ini pengurus masjid meminta saya tadi barusan untuk menyampaikan materi tentang Isra dan Mi'raj, berhubung pada malam yang mulia ini adalah malam peringatan Isra dan Mi'raj. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan hal tersebut, bukan hanya dalam hadis. Kalau kita melihat dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang pengalaman spiritual Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Namun kita pada malam yang berbahagia ini kita padakan pengajian fikih kita. Kita coba memahami firman Allah yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dibuka dengan lafaz tasbih, subhanalladzi asra. Dalam kajian tasawuf yang namanya tasbih itu ucapan ketakjuban ketika manusia melihat sesuatu yang di luar jangkauan nalar dan kemampuan dia akan mengucapkan tasbih. Jadi jika sesuatu masih dalam jangkauan kemampuan manusia, maka biasanya manusia tidak mengucapkan tasbih. Buat makanan, bisa semua manusia buat makanan, tapi buat alam semesta manusia tidak sanggup mengucapkannya. Maka dalam surah Al-Imran, ketika Allah menciptakan ulul albab yang entah kenapa tiba-tiba muncul kesadaran penciptaan alam semesta ini di luar kemampuan mereka, Allah menutup ayat itu dengan kesadaran ulul albab dengan sebutan subhanaka ma khalaqta hadza batilan. Itu disebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin di ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Jadi kalau kita tidak mengamati, enggak muncul kesadaran itu karena sudah semacam terjadi pembiasaan. Padahal Bapak Ibu, tadi pergantian pagi menjadi malam itu di luar jangkauan kita. Tidak ada satupun teknologi yang bisa mengundur terbitnya matahari itu, diundur sehingga manusia bisa tidur lebih lama, atau tenggelamnya matahari diundur sehingga manusia bisa beraktivitas lebih lama. Tidak ada satupun teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia. Tapi karena keseringan kita lihat, manusia menganggap itu sebagai suatu hal fenomena biasa. Padahal kalau kita amati, kita renungi, kita observasi, itu sama sekali di luar jangkauan manusia. Maka Allah misalnya membuka ayat tadi dengan berkata, inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dengan siang, la ayatin liulil albab, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksud dengan ulul albab pada ayat tersebut? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang yang selalu nyebut Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sehingga dia berkata rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia mengucapkan tasbih di luar jangkauan dia apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Maka tadi para ulama tasawuf menggunakan tasbih untuk mengungkapkan ketakjuban yang berada di luar kemampuan manusia, itu tasbih. Sama juga dengan peristiwa Nabi Yunus alaihissalam.
diceritakan oleh Allah itu dalam Al-Quran. Nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam kan Dzannun, itu nama lainnya. Allah menggunakan kata Az-Zannun. Wa dzannunu idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaih. Dan Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, meninggalkan umatnya, sudah hendak mau berdakwah lagi. Fa dhanna an lan naqdira alaih. Dia menduga kami tidak mentakdirkan sesuatu kepada dia. Ya, singkat cerita Nabi Yunus alaihissalam diterkam sama ikan paus, berada dalam kegelapan itu. Dia berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Yang pertama tauhid, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Kemudian dia muncul kesadaran dalam diri Nabi Yunus alaihissalam kalau dia tidak punya kemampuan apapun dalam keadaan itu. Maka dia kemudian mengucapkan subhanak, ya, inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin itu ucapan istighfar seorang Nabi Yunus. Jadi ada tauhid, ada tasbih, ada istighfar di situ. Tauhidnya mana? La ilaha illa anta. Tasbihnya mana? Subhanak, inni kuntu minadz zalimin, istighfar. Jadi Bapak Ibu, para ulama memahami kata subhanak dalam ayat tadi merupakan ucapan ketakjuban Nabi Yunus alaihissalam. Ditakdirkan sedemikian rupa tidak mati meskipun sudah ditelan oleh ikan paus, masih hidup, tapi dia tahu ini dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya, maka dia mengucapkan kata subhanak. Begitu juga pembukaan cerita tentang Isra dan Mi'raj dalam surat Al-Isra menggunakan kalimat tasbih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mungkin jalan sendiri. Itu di luar kemampuan seorang manusia. Meskipun dia seorang nabi, tidak mungkin, tidak ada satupun nabi yang bisa melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha kecuali jika dia diperjalankan. Jika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dia untuk diperjalankan. Nabi Adam bahkan bukan dari Sidratul Muntaha, turun ya dari kehidupan yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka tempat yang lebih rendah itu disebut dengan dunia. Ya, a'la, lawan daripada a'la adalah dunia, tempat yang rendah. Maka di sini disebut dengan dunia karena menurut tingkatan alam inilah tingkatan alam yang paling rendah. Maka Bapak Ibu di sini ada perspektif tasawuf, ada perspektif tauhid. Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin jalan sendiri, ya, tidak mungkin dia jalan sendiri, pasti dia diperjalankan. Ya, maka di sini digunakan kata subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, perjalanan itu Bapak Ibu dengan kalimat asra. Asra itu ya identik dengan perjalanan di malam hari. Beda dengan asbaha atau dengan kata amsa. Dalam bahasa Arab itu ada kata dzaraf namanya ya. Dzaraf itu kata keterangan yang menunjukkan waktu. Dzaraf itu ada 2, ada dzaraf makan, keterangan tempat, dan dzaraf zaman, keterangan waktu. Jadi kalau asra tidak mungkin terbayang yang lain kecuali perjalanan di malam hari. Kalau orang disebut asbah itu tidak mungkin dia melakukan sesuatu kecuali di pagi hari. Dengan kalimat itu saja kita sudah tahu ini pasti kejadiannya di pagi hari. Kalau ada orang menggunakan kata amsa, maka maknanya dia atau peristiwa itu terjadi di siang hari ya, atau di petang hari. Itu namanya dzaraf zaman, kata keterangan waktu di dalam bahasa Arab. Nah, peristiwa yang di luar kemampuan manusia itu yang terjadi pada diri seorang Nabi Muhammad itu terjadinya bukan di pagi, bukan di siang, tapi di malam hari. Dan itu nanti diperkuat sekali lagi dengan sebutan lailan. Nah, itu kan ada subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ada kata lailan, jelas itu. Lailan itu adalah malam. Nah, ini menerangkan sekali lagi yang sering kita ulas Bapak Ibu. Semua peristiwa spiritual dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi di pagi hari. Ya, saat matahari terbit tidak pernah. Jadi tidak mungkin kalau kita mau dekat dengan Allah, ya tidak
mau punya jarak dengan Allah, punya hubungan mesra intim dengan Allah. Tidak mungkin kita membangun hubungan itu kalau kita jarang terbangun di malam hari. Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka untuk memfasilitasi itu dalam Islam ada yang disebut dengan syariat tahajud. Tujuannya apa? Supaya kita punya hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dihitung. Semua peristiwa itu di malam hari, peristiwa spiritual. Malam Isra dan Mi'raj. Malam Lailatul Qadar. Tidak ada kan siang Lailatul Qadar itu tidak ada. Malam nuzulul Quran, bukan siang. Nabi Muhammad terima Al-Quran yang dijepit sama Jibril itu, yang dipaksa Nabi Muhammad untuk mengucapkan Iqra sebanyak 3 kali. Itu peristiwanya bukan di siang hari. Kalau di siang hari kan nggak terlalu menakutkan ya. Kalau datang makhluk yang tidak pernah kita lihat, kan dalam hadis itu Jibril, dalam hadis Bukhari Bapak Ibu, Jibril itu hanya 2 kali menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama ketika bawa wahyu di Gua Hira, yang kedua dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang lainnya dia bertajasud, menjelmakan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, kali pertama ketemu Jibril di malam hari itu kagetnya gimana itu? Gelap lagi, ya Gua Hira gelap, ndak ada PLN dulu itu, ndak ada listrik, gelap betul itu. Maka Nabi Muhammad kaget-kaget di situ, dijepit lagi sama Jibril pada saat itu. Nah, tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, yang namanya hubungan spiritual tidak mungkin sama sekali kita punya hubungan baik dengan Allah kalau kita nggak rajin bangun malam, nggak mungkin itu. Maka kalau di bulan Ramadan itu kegiatan bangun malam itu ditambah sama Allah dengan kegiatan tarawih itu. Sehingga Rasulullah mensabdakan apa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu kan penting sekali itu. Ditambah, frekuensinya ditambah. Kalau di luar bulan Ramadan kita cuma punya tahajud dan witir. Kalau di bulan Ramadan itu kita punya tarawih, punya qiyamul lail, punya tahajud, punya witir itu. Sengaja ditambah. Kenapa? Karena jelas kata Rasulullah, yang berdiri di malam Ramadan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Ya, bersyukurlah kita sekarang sudah mau masuk bulan Rajab ya, sudah mau masuk bulan Rajab. Ya, semoga diberikan kesempatan lah sekali lagi ini. Banyak saudara-saudara kita yang kita kenal sudah dipanggil sama Allah, tidak punya kesempatan untuk Ramadan kali ini. Semoga kita punya kesempatan Ramadan itu. Andai kata tidak punya kesempatan, maka mulai malam ini kita harus rajin Bapak Ibu bangun malam. Maka janji Allah bagi orang yang sering bangun malam itu kan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seperti Nabi Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj, setelah pulang dia menjadi manusia yang begitu mulia. Kalau Bapak Ibu pakai salawat tahrim karangan Imam Mahmud Khalil Al-Husari, Assalatu wassalamu alaik ya man asra bi abdihi ya man asra bi abdihi ya man asra bikal muhaimina lailan nilta wal anamu niyam. Itu kan kamu dapatkan apa yang kamu dapatkan sedangkan orang lain itu pada tidur katanya dalam syair salawat tarhim. Dulu saya sering dengar salawat itu, ada itu kalau dihidupkan itu tandanya tidak boleh lagi main bola kalau maghrib. Ya, kalau udah mau sholat maghrib di masjid-masjid di seluruh Aceh tahun 90-an, akhir 80-an, awal 90-an itu dihidupkan salawat tarhim itu. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bika lailan muhaimina lailan niltaman wal anamu niyam. Itu kan sering itu lagu itu. Tapi sekarang enggak dihidupkan lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankanmu di malam hari. Nilta, engkau memperoleh apa yang engkau inginkan. Wanna suniyam, sedangkan manusia yang lain pada tidur. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekhususan yang tidak didapatkan oleh orang banyak,
syarat utamanya harus sering bangun malam, dan itu dijanjikan sendiri oleh Allah dalam surat Al-Isra juga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirimu tempat posisi yang terpuji. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita harus rajin bangun malam mengerjakan ibadah, bukan hanya salat tahajud tapi juga zikir, berdoa, bermunajat dan seterusnya. Nah, siapa yang diperjalankan Allah tidak nyebut nama. Dalam ayat ini Allah tidak nyebut nama, tapi yang jelas dia adalah hamba Allah. Tidak mungkin selain daripada hamba Allah. Yang berhak mendapatkan pelajaran dari Allah adalah hamba Allah. Dan ini selalu gitu. Dalam konteks pelajaran Allah menyembunyikan nama. Bapak Ibu boleh lihat dalam Al-Quran berserak yang model seperti ini. Padahal kita tahu ini nabinya, tapi nama nabinya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ini kan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang lain, meskipun nabi yang lain tidak mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana Nabi Muhammad, tapi mereka melakukan perjalanan juga untuk mendapatkan pelajaran dari Allah. Namun kali mereka mendapatkan pelajaran, nama nabinya tidak disebut. Allah menyebut hamba saya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam disuruh cari seseorang yang bisa mengajarkan dia, itu diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Sehingga Nabi Musa berjalan. Dia berkata, inilah abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Saya tidak akan pernah berhenti berjalan sampai saya menemukan dua pertemuan air. Ya, dua arus pertemuan air asin dengan air tawar di Kuala. Au amdiya hukuba, atau saya akan berjalan terus sampai saya ketemu dengan dua arus itu. Maka di Mesir itu ada daerah namanya Dimyat, nama provinsinya Dimyat. Di Dimyat itu ada satu-satunya daerah di Mesir yang ada dua pertemuan arus, namanya Ra'sul Bahri, nama daerah itu. Ya, orang-orang sejarawan berkeyakinan tempat Nabi Musa ketemu dengan Khidir di tempat tersebut. Ya. Maka diceritakan kemudian ketika Nabi Musa ketemu dengan Khidir, fawajada abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min ibadina. Nabi Musa ketemu dengan hamba kami, tidak disebut namanya. Ya, namanya tidak disebut, disamarkan sama Allah. Kenapa? Musa dalam proses pembelajaran. Ya. Maka orang dalam proses pembelajaran tidak disebut nama tapi disebut hambanya. Ya, sedang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti boleh dibuka surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan sama Allah dengan ujian, digoda sama Zulaikha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah condong kepada Zulaikha, Zulaikha juga sudah condong kepada Yusuf. Laula ar-ra'ana burhana rabbih, jika Yusuf pada saat itu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada dirinya, pasti dia akan melakukan perbuatan hina itu. Kata Allah kemudian, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan Yusuf itu dari perbuatan keji dan mungkar. Innahu min ibadinal mukhlasin. Itu disebut sama Allah. Dia itu termasuk dari hamba kami yang mukhlasin, yang ikhlas. Jadi tidak disebut nama inna Yusuf min ibad, tidak disebut itu. Tapi Allah menyebut innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu jangan pernah malu mau belajar. Nabi pun, ya, Nabi sudah jadi Nabi pun masih dalam proses belajar. Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarkan para nabinya, mengupdate ilmu para nabinya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ya, dia mendapatkan pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
Nah, perjalanannya itu bermula dari Masjidil Haram. Nah, di sini pemahaman kita harus kita luruskan terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Masjidil Haram pada ayat ini, maka makna Masjidil Haram pada ayat ini tidak sama sebagaimana makna Masjidil Haram yang kita pahami atau yang kita imajinasikan dalam pikiran kita. Kenapa ini penting? Karena kalau saya menyebut kata Masjidil Haram pada saat ini, pasti dalam imajinasi kita membuat semacam pembedaan antara Masjidil Haram dengan Ka'bah. Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu bangunan yang melingkari Ka'bah. Itu kan dalam pemahaman kita sekarang. Padahal di masa Nabi, Masjidil Haram dalam makna yang kita pahami sekarang tidak ada wujudnya. Jadi kalau disebut Masjidil Haram maknanya apa? Ya Ka'bah. Bangunan yang melingkar bulat itu baru dibangun di kemudian ketika kerajaan Saudi Arabia menjadi penguasa, ya menjadi pemerintah di kota Mekah maupun di kota Madinah. Mereka membangun Masjidil Haram seperti yang kita pahami sekarang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, makna Masjidil Haram bukanlah seperti yang kita bayangkan. Jadi apa juga maknanya Ustadz? Kalau disebut Masjidil Haram maknanya adalah Ka'bah. Bukan Masjidil Haram bangunan yang melingkar, ada orang sholat di pelataran, bukan itu maknanya sama sekali. Tapi Ka'bah itu sendiri. Jadi maksud dari Masjidil Haram pada ayat ini adalah Ka'bah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sudah mengerjakan sholat. Tapi status sholat pada saat itu belumlah menjadi kewajiban, ya, bukan wajib. Tapi Nabi sholat, tapi enggak wajib. Maka diceritakan dalam kitab fikih, sholatnya Nabi itu di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ka'bah itu kan bentuknya persegi empat, ada 4 sisi, ada 4 tiang, ada 4 sisi. Pertama namanya Hajar Aswad, yang kedua namanya Rukun Syami, yang ketiga namanya Rukun Iraqi, dan yang terakhir namanya yang setentang dengan Hajar Aswad, Rukun Yamani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam peta, kota Mekah itu letaknya selatan dari kota Madinah. Letaknya selatan, di bawah. Sedangkan Masjidil Aqsa yang menjadi tempat destinasi terakhir sebelum Nabi Muhammad aroja ila sama'id dunya, sebelum Nabi Muhammad naik ke langit dunia, letaknya di utara. Jadi kota Syam, kota Palestina, Masjidil Aqsa letaknya utara daripada kota Mekah. Maka kalau Nabi Muhammad SAW sholatnya di Ka'bah antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, dan itu kamera kita istilahkan Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad berkiblat 2 sekaligus Bapak Ibu. Jadi beliau menghadap Masjidil Haram sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada saat beliau 13 tahun mengerjakan sholat di kota Mekah. Dari 13 tahun itu lebih kurang 11 tahun beliau mengerjakan sholat yang tidak wajib. Sedangkan sholat wajib 5 waktu itu beliau kerjakan lebih kurang 16 bulan di kota Mekah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kejadiannya 16 bulan sebelum kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah itu. Jadi Nabi Muhammad menghadap 2 sekaligus. Ya, maka pada saat itu wajar pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Madinah itu letaknya di antara kota Mekah dan di antara kota Palestina, di tengah-tengah. Utaranya kota Madinah adalah Palestina, selatannya kota Madinah adalah Mekah. Mulai saat itulah Nabi Muhammad mulai membelakangi Ka'bah. Ka'bah di belakang. Nabi Muhammad hanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, itu yang membuat Nabi nanti minta terus sama Allah, munajat terus sama Allah, agar dia diperkenankan kembali menghadap ke Ka'bah itu. Nah, fawali, sehingga turun itu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami balikkan kamu ke kiblat engkau semula.
Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Masjid Kiblatain itu kan 180 derajat itu. Kita sekarang sholat di Masjid Kiblatain menghadap ke Ka'bah. Di belakangnya itu semacam ada prasasti kecil di dinding di bagian atas. Itu menandakan dulu Nabi ketika sholat asar, sebagian riwayat mengatakan pada saat itu Nabi sedang sholat asar, menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa, itu buktinya. Tapi tiba-tiba turun ayat itu Nabi berpaling ke arah selatan, menghadap kembali ke Ka'bah. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini sekaligus menerangkan kepada kita kiblat awal itu dua sekaligus, tidak satu, dua sekaligus. Yang pertama adalah Ka'bah itu sendiri, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa dijadikan kiblat Bapak Ibu? Ingat, Nabi Muhammad ini adalah penerus para nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah nabi-nabi Bani Israel. Ada 17 itu, nabi-nabi semuanya berasal dari Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Dan nabi-nabi Bani Israel Bapak Ibu menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat mereka. Jadi seandainya Nabi Muhammad langsung berkiblat kepada Ka'bah, maka boleh jadi orang-orang ahlul kitab tidak akan pernah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti dijelaskan kemudian pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kembali ke Ka'bah. Saat Nabi di Madinah, Allah perintahkan Nabi balik ke Ka'bah menghadap. Itu datang orang-orang ahlul kitab. Apa juga katanya Muhammad? Kamu adalah penerus agama nabi-nabi kami, kata Bani Israel. Kamu bilang kamu penerus nabi kami, kiblat kamu Masjidil Aqsa. Tapi sekarang kenapa kamu balik ke Masjidil Haram? Kenapa kamu balik ke Ka'bah? Nah, Nabi Muhammad sempat tidak tahu bagaimana membantahnya, tidak tahu bagaimana cara membela argumentasi mereka itu. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, salah Bani Israel. Mereka menganggap Masjidil Aqsa itu sebagai rumah tertua, tempat dijadikan ibadah umat manusia, dan itu adalah kiblatnya para nabi-nabi sebelumnya. Oh, salah, kata Allah. Kata Allah kemudian, inna awwala baitin udi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tempat menyembahnya manusia itu adalah lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang ada di Mekah, bukan yang ada di Palestina, kata Allah. Tapi kalau sekedar Allah berfirman kan orang Bani Israel tidak percaya, karena firmannya turun kepada Nabi Muhammad, kecuali kalau turunnya kepada Musa, baru mereka percaya. Maka Allah kemudian kasih bukti, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di Ka'bah itu ada tanda-tanda bukti yang nyata. Apa? Maqam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Bapak-bapak Israel. Israel itu kan sebutan lain kepada Nabi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Ibrahim punya istri Sarah, Sarah punya anak Ishak, Ishak itu Yakub, Ishak punya anak Yakub. Yakub itu Bapak Ibu gelarnya adalah Israel. Artinya Abdullah, hamba Allah. Bahasa Hebrunya Israel itu. Jadi siapa Israel itu? Cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Masjidil Aqsa belakangan. Ka'bah duluan. Siapa yang bangunnya? Kakeknya Israel. Siapa kakeknya Israel? Nabiullah Ibrahim. Mana buktinya? Ada tapak kakinya di situ. Nah, itu pentingnya bangun masjid ada prasasti Bapak Ibu. Jadi makam Ibrahim itu fungsinya sebagai prasasti, bukti. Kalau Ka'bah itu lebih patut, lebih layak, lebih tua, lebih dahulu, lebih dari segala-galanya dari kiblat-kiblat yang lain. Maka Nabi meminta itu bukan hanya sekedar karena beliau orang Mekah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi bukti sejarah mengatakan Ka'bah itu dibangun langsung oleh Nabi Ibrahim, ditegakkan balik. Sedangkan Masjidil Aqsa itu kemudian hari belakangan. Setelah Nabi Musa gagal masuk ke Masjidil Aqsa, nanti kemudian baru dibangun oleh Daud dan disempurnakan oleh Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf.
Yusuf 400 tahun kemudian baru punya keturunan Harun. Harun punya punya keturunan Musa. Musa punya saudara Harun. Harun 500 tahun kemudian punya anak namanya Daud. Daud punya anak Sulaiman. Jauh sekali. Jauh sekali. Maka kemudian tetap pertama sekali tegaknya itu, tonggaknya itu Ka'bah, Masjidil Haram. Meskipun kiblat yang berlaku sebelum Nabi Muhammad datang adalah Masjidil Aqsa, tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan, memberikan peran ke Masjidil Haram. Tidak dilupakan Masjidil Haram. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, tempat itu bagus, tapi kalau sering nggak dilibatkan, nggak pernah dibuat event di situ, nggak ada, akhirnya terlupakan itu. Ya, contoh gini, kita punya ulama di Aceh ini jauh lebih hebat dibandingkan ulama-ulama lain di Nusantara. Ini mohon maaf, Wali Songo itu kalah kaliber itu kalau dibandingkan dengan Syekh Abdul Rauf Hasingkili, itu kalah kaliber itu. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ke Jawa, orang Jawa itu kalau nggak bisa naik haji, ya ke kuburan para wali. Ya, maka kuburan Wali Songo itu lebih dikenang dibandingkan kuburan Syekh Abdul Rauf Asingkili. Seperti itu. Kenapa ya seperti itu? Kita punya tapi kita ndak buat event di situ. Maksud event di sini bukan kemusyrikan, saya ndak ajak kemusyrikan. Maksudnya kita ingat, kita ziarahi, kita kenang, kita berdoa di situ. Ndak kita sembah, itu ndak boleh sama sekali. Atau kalau dalam tradisi pesantren kita tawasul, ya itu boleh. Ya. Tapi kalau kita lupakan, kita abaikan, kita tanya sama anak-anak sekarang, mana kuburan Syekh Abdul Rauf? Nggak tahu dia itu. Itu kan bahaya itu. Ya, terlupakan sendiri meskipun kita punya khazanah besar, ya punya ulama besar, tapi kalau tidak pernah dihidupkan, terlupakan sendiri. Begitu juga Masjidil Haram. Jika Allah tidak melibatkan Masjidil Haram dalam proses peristiwa Isra dan Mi'raj, maka lama-kelamaan Masjidil Haram yang lebih layak dan patut dibandingkan Masjidil Aqsa terlupakan. Maka Allah kasih peran dia. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dikasih peran. Dari mana awal mulanya titik tolaknya adalah Masjidil Haram, baru kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Para ulama memahami kenapa harus Masjidil Aqsa, kenapa enggak langsung dari Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi supaya menunjukkan adanya kesinambungan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang kebetulan rata-rata daripada mereka dari Bani Israel. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalau Nabi enggak dibuat seperti itu, ya dianggap ajaran Nabi Muhammad ini eksklusif, berbeda dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Padahal enggak seperti itu. Nabi jelas sekali, atau Allah Subhanahu wa taala jelas sekali mengatakan dalam Al-Qur'an, Muhammad ini hanya penerus. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana pernah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kepada Nuh, kepada Ibrahim dan seterusnya. Sebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini Bapak Ibu, maka kemudian titik awalnya bermula dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, dan yang kedua alasannya karena kiblat itu di Masjidil Aqsa. Jadi kiblat itu gini Bapak Ibu. Ka'bah bersambung ke Baitul Ma'mur. Ka'bah bersambung ke Baitul Ma'mur, kemudian Baitul Ma'mur itu bersambung ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah tempat Nabi Muhammad bertemu. Kalau kita bilang tempat nanti salah, seolah-olah mengatakan Allah bertempat. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, yaitu tempat yang disebut dalam syair salawat tarhim itu, fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Ma'mur ila sidratil muntaha rufi takariman fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Dan Nabi Muhammad salat pada saat itu
dan semua yang ada di langit pada saat itu bermakmum kepada Nabi Muhammad, wa antal imam, dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. Di mana peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu bersumbu kepada kiblat. Di mana dia kiblat, disitulah letaknya Baitul Ma'mur. Dulu kiblatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Di atas Masjidil Aqsa itulah adanya sumbu ke Baitul Ma'mur. Saat kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, maka sumbu daripada Baitul Ma'mur itu ada di atas Masjidil Haram. Seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Maka Bapak Ibu, kenapa sholat ini butuh kiblat? Syarat sah ibadah sholat itu adalah kiblat. Meskipun dalam hakikat Allah itu kan ada di mana-mana. Allah itu bukan hanya ada di kiblat. Berarti kalau kita pulang ke rumah kita enggak ada Allah di situ, enggak. Allah ada di mana-mana. Tapi dalam rangka mengerjakan sholat ada standar prosedurnya. Salah satu standar prosedurnya adalah menghadap kepada kiblat. Hakikatnya Allah ada di mana-mana, tapi syariatnya dalam mengerjakan sholat kita butuh kepada kiblat. Sama seperti ini. Bisa saja kan Allah mengisrakan Nabi Muhammad langsung dari rumahnya? Bisa saja kan? Allah langsung tiba-tiba dibangunin sama malaikat Jibril, mat bangun. Ayo kita, ya istilah gaulnya kan seperti itu. Mat, ayo bangun, siap, bungkus barang-barangmu. Kita pergi ke Sidratul Muntaha, kan bisa itu. Allah bisa seperti itu langsung. Tapi selalu ada prosedur yang tidak akan pernah dilangkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. SOP ya itu, ada SOP-nya itu. Nah, maka saya sering itu mengulas. Ada orang nanya, Ustadz, saya malas itu bayar zakat mal, malas hitung-hitung harta saya. Jadi terus gimana? Saya tanya, dia bilang, saya kira-kira aja, saya taruh 10 juta, saya langsung bayar. Saya bilang, itu bukan zakat mal, itu namanya sedekah. Kan sama aja Ustaz, bahkan mungkin lebih banyak yang saya keluarkan. Tidak bisa, karena zakat mal itu ada SOP-nya. Apa SOP-nya? Yang pertama harus sampai nisab, ya kan? Harus sampai nisab. Nisabnya itu berapa? 20 miskol emas. 85 gram emas atau 85 gram emas atau kisaran berapa sekarang? 90 jutaan lah. Kalau punya duit segitu, syarat yang kedua harus sampai 1 tahun, haul namanya. Kalau sudah sampai dua syarat tadi, maka keluarkan 2,5%, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya sedekah, 2,5% itu zakat mal. Tapi yang saya keluarkan, ya Bapak nggak mengikuti SOP. Nah, ada SOP. Sama kayak bapak-bapak ini mau keluarkan zakat mal, tapi bayar zakat fitrah, tapi kasih zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Apa dia zakat fitrah? Bukan lagi zakat fitrah, sedekah biasa. Ada standar operasionalnya, ada standar prosedurnya. Ya, dalam undang-undang aja kan ada hukum material, ada hukum formil gitu. Ya, jadi kalau kita sudah yakin betul, tapi tidak bisa kita buktikan di ruang peradilan, tetap salah kita itu. Jadi ada standar itu Bapak Ibu. Ya, itulah syariat. Standar itu adalah syariat. Oh, saya nggak mau pakai hijab, saya mau menghijabkan hati. Itu ngomongan betul itu. Ada kan orang banyak perempuan bilang, oh saya Ustadz nggak mau berhijab dulu, saya mau hijabkan hati saya. Betul itu. Hakikatnya betul, tapi syariatnya nggak betul. Ya, syariatnya harus tetap menutup aurat. Ya, sambil memperbaiki hakikatnya, menghijabkan hati kita. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu pakai prosedur juga, enggak sembarangan. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kemudian Allah mengatakan alladzi barakna haulahu. Di sekitaran itu penuh dengan keberkahan. Coba kita perhatikan itu. Arab itu tandus, tidak ada kehidupan. Bahkan Nabi Ibrahim dulu ketika diperintah sama Allah tinggalkan Ismail di situ, dia berdoa, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Saya tempatkan anak cucu saya di suatu lembah yang tandus, tidak ada kehidupan, sumber air pun tidak ada, gitu kan. Seharusnya mereka miskin Bapak Ibu dengan keadaan seperti itu, tapi Allah berjanji ada keberkahan di situ. Allati barokna haulah. Dan kita bisa saksikan sekarang,
ya orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, di Palestina itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, yang saya gunakan bukan Palestina, Baitul Maqdis. Kalau Palestina terlalu luas. Konflik itu tidak ada di Masjidil Aqsa, itu tidak ada konflik itu. Yang konflik itu di Rafah, ya di Makbar Rafah atau di tepi barat, itu di situ konflik, dan itu jauh dari Masjidil Aqsa, jauh. Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu daerah Aqsa, kalau orang Israel nyebutnya Yerusalem. Ya, daerah itu hidupnya mereka dengan pariwisata. Dalam teori ekonomi, jika ada pariwisata hidup, maka orang miskin di daerah itu tidak lebih dari 1.000 orang. Kalau pariwisata hidup di dalam satu tempat, orang miskin yang ada di daerah itu tidak lebih dari 1.000 orang. Hidup betul. Kenapa? Yang ziarah di situ bukan hanya umat Islam, orang Kristen juga. 2018 waktu saya ke Palestina itu, satu hotel dengan kami orang Manado. Kan waktu kami pergi itu tahun baru Bapak Ibu. Saya tahun barunya di Jordania, masuk ke Palestina itu, masuk ke Israel lebih kurang tanggal 2 Januari itu. Orang Manado Kristen, saya tanya, Bapak, kami juga haji kami ke sini. Kalau bapak-bapak ini hajinya ke Mekah, di sini hanya ziarah, kami hajinya di sini. Ya. Orang Yahudi juga di situ hajinya, ya kan? Ziarahnya di situ. Jadi 3 agama besar ketemunya di situ. Yang menarik hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kita mau sholat subuh, bunyi itu trompet. Orang Yahudi manggil orang ke sinagong untuk beribadah itu pakai trompet. Pom pom pom, bunyi itu trompet. Kita lagi keluar masjid udah bunyi trompetnya itu. Dekat betul. Dengan Masjidil Aqsa itu beberapa jarak sudah ada itu sinagong besar. Ada gereja lagi besar juga, The Holy Sepulchre namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Gereja Roh Kudus, tempat orang Kristen meyakini itu diangkatnya Nabi Isa ke langit ketika mau dihukum itu. Jadi kalau hari Minggu di situ udah bunyi lonceng, teng 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 bersebelah-sebelahan. Maka itu maknanya adalah alladzi barakna haulah. Kalau Masjidil Haram enggak kisah lagi lah. Ya, kita bisa melihat perputaran uang di Masjidil Haram sehari itu berapa itu perputaran belanjanya. Enggak usah pakai minyak, enggak usah ngomong pakai minyak. Dari visa orang umroh saja, bahkan jangan visa. Orang kita bisa kaya buat travel umroh. Orang kita kalau miskin-miskin mau kaya buat travel umrah, tapi syaratnya jangan nipu-nipu kan gitu. Bisa kaya dia itu. Itu menunjukkan apa? Ada keberkahan di situ. Ada keberkahan meskipun tandus, gersang, tapi hotel hidup dan seterusnya. Itu ada keberkahan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sengaja Allah Subhanahu wa taala setting buat demikian untuk menampakkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Negeri tandus tapi bisa berkah, punya hotel berbintang-bintang, berpuluh-puluh genung batu dikerok, dibangun hotel, ndak ada air, tapi ada pabrik suling air tahlilul miyah namanya, Masna tahlilul miyah di Jeddah itu. Jadi hotel-hotel di Mekah itu Bapak Ibu, di bawahnya itu ada bunker, nampung air. Kalau Bapak Ibu pulang dari Masjidil Haram malam, biasanya ada mobil tangki itu ngisi air. Dari mana air itu diambil? Air laut disuling, ditawarkan. Kemudian diisi air-air yang kita pakai untuk mandi di Masjidil Haram, di hotel, itu air laut yang kemudian disuling menjadi air tawar. Bisa mereka buat seperti itu. Nah, ini dia semua keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 2 tanah suci itu. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga ini juga bisa menjadi pematik bagi kita untuk rajin beribadah. Ya, ada keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian kita bisa bahagia dunia akhirat sebagaimana yang kita ambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.